warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas 10 MIPA 2. Saya atas nama Teguh Adiguna. Saya Kinanti Rahmawanda Putri. Saya Nur Alisa. Dan saya Arya. Di sini kami akan menjelaskan cara menyatakan vektor secara aljabar, bidan dan ruang. Dan kami juga akan menjelaskan cara menghitung panjang vektor pada dimensi 2 dan 3. Simak video berikut ini. Yang pertama, saya akan membahas cara menyatakan vektor secara aljabar. Namun, sebelum itu kita harus mengetahui apa itu vektor. Jadi, vektor adalah besaran yang memiliki besar atau nilai dan arah. Besar vektor dinyatakan dengan panjang anak panah, sedangkan arah vektor dinyatakan dengan arah anak panah. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada pendahuluan, yakni sistem koordinat. Sistem koordinat pada bidang atau dimensi 2 dinotasikan dengan R2. Misalkan, terdapat sebuah bidang, kemudian bidang ini kita bagi dengan 2 buah garis. Garis mendatar itu merupakan sumbu X dan garis tegak merupakan sumbu Y. Dari perpotongan kedua garis ini, itu akan diperoleh satu titik. Itu kita sebut titik asal, di mana koordinat dari titik asal itu dari 0,0. Misalkan terdapat titik. Nah, cara untuk menyatakan suatu titik itu kita bisa lihat pada sumbu Y, X. Titik tersebut akan jatuh di angka berapa? Misalkan titik tersebut pada sumbu X jatuh di X1, kemudian pada sumbu Y itu jatuh di Y1. Jika kita misalkan titik tersebut dengan titik A, maka koordinat titik X1, Y1. X1 itu kita sebut sebagai absis. Nah, Y1 itu kita sebut koordinat. Contoh, terdapat titik, kita lihat pada sumbu X, dia akan jatuh di angka 4. Kemudian pada sumbu Y akan jatuh di angka 3. Kita misalkan titik tersebut dengan titik P, maka koordinat dari titik P adalah 4,3. Jadi itu sistem koordinat pada bidang. Untuk menyatakan titik, kalian bisa lihat dari sumbu X, sumbu Y. Berikutnya, sistem koordinat pada ruang atau dimensi 3 dan dinotasikan dengan R3. Pada dimensi 3 terdapat 3 buah komponen pembentuk titik koordinat. Komponen yang dimaksud itu adalah sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Sebagai ilustrasi, kita misalkan terdapat sebuah titik. Nah, untuk mencari berapakah koordinat dari titik-titik tersebut, kita proyeksikan titik itu pada bidang XY, sehingga diperoleh garis berikut. Nah, garis tersebut kita tarik pada sumbu X, maka akan berada di X1. Nah, kemudian pada sumbu Y itu akan berada di Y1, dan pada sumbu Z itu akan berada di Z1. Nah, jika kita misalkan titik-titik tersebut dengan titik A, maka koordinat dari titik-titik tersebut adalah X1, Y1, Z1. Contoh, kita perhatikan gambar berikut. Terdapat titik. Nah, kita proyeksikan titik tersebut pada bidang XY, sehingga diperoleh garis tersebut. Nah, dari situ kita tarik ke sumbu X, akan diperoleh di negatif 3. Dan pada sumbu Y akan diperoleh di positif 4. Dan pada sumbu Z itu di positif 3. Jika kita misalkan titik tersebut dengan titik P, maka koordinatnya adalah P negatif 3, positif 4, positif 3. Jadi, itu dia terkait dengan sistem koordinat di ruang 2 dan di ruang 3. Nah, sekarang kita akan belajar cara menyatakan vektor di R2 dan di R3. Nah, yang pertama, kita akan belajar cara menyatakan vektor di ruang 2 atau berada pada bidang. Nah, vektor di ruang 2 dinyatakan sebagai pasangan bilangan yang dapat ditulis dengan 3 bentuk. Nah, bentuk yang pertama, yakni vektor kolom. Jadi, pasangan bilangannya kita tulis secara vertikal. Kemudian, bentuk yang kedua, yakni vektor baris. Jadi, pasangan bilangannya kita tulis secara horizontal. Dan bentuk yang ketiga adalah vektor basis, yakni X1i ditambah Y1j. Di mana I itu menyatakan
pergeseran sepanjang sumbu X. Sedangkan J menyatakan pergeseran sepanjang sumbu Y. Nah, seperti yang kita ketahui, vektor di ruang 2 itu dinyatakan sebagai pasangan bilangan. Maka akan terdapat dua buah bilangan. Bilangan yang pertama, nilai X1-nya itu kita tentukan berdasarkan pergeseran ke kanan atau ke kiri. Jika digeser ke kanan, maka bilangan pertama akan bernilai positif. Sedangkan jika digeser ke kiri, maka bilangan pertama akan bernilai negatif. Kemudian, untuk bilangan kedua, nilai dari Y1-nya itu ditentukan berdasarkan pergeseran ke atas atau pergeseran ke bawah. Jika digeser ke atas, maka bilangan kedua akan bernilai positif. Sedangkan jika digeser ke bawah, maka bilangan kedua akan bernilai negatif. Sebagai contoh di samping, terdapat 3 buah vektor. Vektor pertama yaitu vektor PQ. Di sini kita lihat dulu bahwa titik pangkalnya adalah P dan titik ujungnya adalah Q. Nah, kita cari pergeseran yang dilakukan dari titik P menuju titik Q. Kita lihat pergeseran ke kanan atau kirinya. Nah, dari titik P ke titik Q, dia harus digeser ke kanan sejauh 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga di sini posisi terakhir. Berarti dari titik P itu digeser ke kanan sejauh 5 satuan. Berarti bilangan pertama adalah positif 5. Nah, kemudian dari posisi terakhir, untuk menuju titik W, dia harus digeser ke atas sejauh 1, 2, 3. Karena digeser ke atas sejauh 3 satuan, maka bilangan kedua itu bernilai positif 3. Sehingga vektor PQ dapat kita tulis sebagai berikut. Dengan X1-nya positif 5 dan Y1-nya bernilai positif 3. Yang dapat kita tulis dengan vektor kolom, vektor baris, dan vektor basis. Kemudian kita ke contoh berikutnya. Di sini terdapat vektor RS. Titik pangkalnya adalah R. Kemudian titik ujungnya adalah S. Kita cari pergeseran dari R menuju S. Nah, pertama kita tentukan X1-nya. Berarti kita tahu bahwa dari R mau ke S itu harus digeser ke kiri sejauh 1, 2, 3, 4. Nah, di sini posisi terakhir. Artinya dari R itu harus digeser ke kiri sejauh 4 satuan. Maka nilai X1-nya adalah negatif 4. Nah, dari posisi terakhir untuk mencapai titik S itu harus digeser ke atas sejauh 1, 2. Maka nilai Y1-nya itu positif 2 karena digeser ke atas. Maka vektor RS dapat kita tulis sebagai berikut. Di mana X1-nya adalah negatif 4 dan Y1-nya adalah positif 2. Yang dapat kita tulis dalam bentuk vektor kolom, vektor baris, dan vektor basis. Sekarang kita masuk ke contoh berikutnya. Terdapat vektor TU. Nah, kita lihat pergeseran dari T mau ke U. Maka bilangan pertama itu kita harus tentukan berdasarkan pergeseran ke kiri. Jadi, T mau ke U itu harus digeser ke kiri sejauh 1, 2. Maka nilai X1-nya itu adalah negatif 2. Nah, dari posisi terakhir, untuk mencapai titik U, itu harus digeser ke bawah sejauh 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka nilai Y1 itu adalah negatif 6. Karena digeser ke bawah sejauh 6 satuan. Maka vektor TU dapat kita tulis sebagai berikut. Di mana X1-nya negatif 2 dan Y1-nya adalah negatif 6. Yang dapat kita tulis dalam bentuk vektor kolom, vektor baris, dan vektor basis. Nah, selanjutnya kita belajar menyatakan vektor di ruang 3. Vektor di ruang 3 dinyatakan dengan 3 bilangan yang dapat ditulis dengan 3 bentuk. Sama seperti tadi. Yang pertama, yakni vektor kolom. Kemudian, vektor baris. Dan yang ketiga, vektor basis. 3 bilangan yang dimaksud itu ditentukan berdasarkan pergeseran dari sumbu X, dari sumbu Y, dan dari sumbu Z. Untuk bilangan pertama, nilai X1-nya kita tentukan berdasarkan pergeseran ke depan atau ke belakang. Jadi, kalau ke depan,
maka bilangan pertama akan bernilai positif. Dan jika digeser ke belakang, maka bilangan pertama akan bernilai negatif. Kemudian, bilangan kedua itu ditentukan berdasarkan pergeseran ke kanan atau ke kiri. Jika digeser ke kanan, maka bilangan kedua akan bernilai positif. Dan jika digeser ke kiri, maka bilangan kedua akan bernilai negatif. Selanjutnya, untuk bilangan ketiga itu ditentukan berdasarkan pergeseran ke atas atau ke bawah. Jika ke atas, maka bilangan ketiga bernilai positif. Dan jika digeser ke bawah, maka bilangan ketiga akan bernilai negatif. Contohnya adalah soal berikut. Di sini terdapat bangun ruang balok, di mana panjangnya itu 8, lebarnya 6, dan tingginya 4. Nah, sekarang kita akan menentukan vektor dari A ke H. Ingat, bilangan pertama itu menunjukkan pergeseran ke depan atau ke belakang. Kita lihat, dari titik A itu harus digeser ke belakang untuk menuju titik H. Maka, bilangan pertama itu bernilai negatif 6. Karena jarak dari A mau ke D itu 6 satuan. Selanjutnya, dari posisi terakhir, kita tentukan bilangan kedua berdasarkan pergeseran ke kanan atau ke kiri. Nah, kalau kita lihat, dari titik D, itu tidak perlu digeser ke kanan atau ke kiri untuk menuju titik H. Maka, nilai Y1-nya adalah 0. Mengapa 0? Karena tidak perlu digeser ke kanan atau ke kiri. Maka, nilai Y1-nya adalah 0. Karena tidak perlu digeser ke kanan atau ke kiri. Nah, sekarang, dari posisi terakhir, untuk mencapai titik H, dia harus digeser ke atas sejauh 4 satuan. Maka dapat kita tentukan bahwa nilai dari Z1-nya itu adalah positif 4. Sehingga vektor AH dapat kita tulis sebagai berikut. X1-nya adalah negatif 6, Y1-nya 0, dan Z1-nya positif 4. Yang dapat ditulis dalam bentuk vektor kolom, vektor baris, dan vektor basis. Kemudian contoh berikutnya. Sekarang kita tentukan vektor berikut. Vektor dari D ke F. Pertama, untuk bilangan pertama, itu kita lihat dari D mau ke F. Dia harus digeser ke depan. Maka nilai X1-nya itu adalah positif 6. Karena digeser ke depan sejauh 6 satuan. Selanjutnya, dari posisi terakhir, dia harus digeser ke kanan sejauh 8 satuan. Maka nilai Y1-nya itu adalah positif 8. Nah, dari posisi terakhir di titik B, itu harus digeser ke atas sejauh 4 satuan. Maka nilai Z1-nya adalah positif 4. Sehingga dapat kita tulis bahwa vektor DF itu akan sama dengan positif 6, positif 8, dan positif 4. Yang dapat kita tulis dalam bentuk vektor kolom, vektor baris, dan vektor basis. Sekarang lanjut lagi ke contoh berikutnya. Titik G ke A. Nah, kita lihat. Dari titik G ke A, dia harus digeser ke depan sejauh 6 satuan. Maka nilai X1-nya adalah positif 6. Kemudian, dari posisi terakhir, itu digeser ke kiri sejauh 8 satuan. Maka nilai Y1-nya adalah negatif 8. Kemudian lanjut dari posisi terakhir, itu harus digeser ke bawah sejauh 4 satuan. Maka nilai Z1-nya adalah negatif 4. Karena digeser ke bawah sejauh 4 satuan. Maka vektor dari G ke A dapat kita tulis sebagai berikut. Positif 6, negatif 8, dan negatif 4. Yang dapat kita tulis dalam bentuk vektor kolom, vektor baris, dan vektor basis. Saya akan membahas panjang vektor atau modulus vektor. Teman-teman perhatikan ilustrasi di samping ini. Ini adalah gambar diagram kartesius. Misalnya, kita memiliki suatu titik. Katakanlah titik P, koordinatnya X, Y. Jadi, absisnya X dan koordinatnya Y. Sekarang, ketika kita tarik suatu vektor dari titik O ke titik P, maka diperoleh vektor posisi yaitu vektor OP. Seperti ini. OP sama dengan elemen X, Y. Nah, pertanyaannya, berapakah panjang vektor OP? Untuk mencari panjang vektor OP, ini sederhana. Teman-teman perhatikan di samping sini. Di gambar diagram kartesius ini terbentuk segitiga siku-siku dengan panjang alas segitiganya dari O ke X. Kemudian tinggi
tinggi segitiganya sama saja dengan dari O ke Y. Tingginya Y, maka untuk mencari panjang OP itu sama saja dengan kita mencari panjang sisi miring atau hipotenusa pada segitiga siku-siku. Di sini kita bisa menggunakan teorema Pitagoras. Nah, berdasarkan teorema Pitagoras, panjang OP atau panjang hipotenusa itu sama saja dengan akar dari jumlah kuadrat sisi-sisi siku-sikunya, atau bisa kita tulis panjang OP sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, inilah yang akan kita gunakan untuk mencari panjang vektor. Jadi, bisa disimpulkan secara umum, vektor untuk di R2 atau pada dimensi 2, misalnya vektornya itu vektor U, sama dengan elemennya A dan B. Maka panjang vektor U sama dengan, kan elemennya adalah A, B, sama dengan jumlah kuadrat di elemen-elemennya, A kuadrat ditambah B kuadrat. Contoh, misalnya, diketahui vektor A sama dengan elemen negatif 4 dan 3. Tentukan panjang vektor A. Panjang vektor A, teman-teman lihat di samping sini, elemennya negatif 4 dan 3. Ini masing-masing kita kuadratkan dan kita jumlahkan. Jadi, akar negatif 4 ini kita kuadratkan, kemudian ditambah 3 dikuadratkan. Sama dengan negatif 4. Negatif 4 kan dikuadratkan itu 16. Ditambah 3 kan dikuadratkan itu 9. Sama dengan akar 25. Akar 25 ini adalah 5. Jadi panjang vektor A adalah 5 satuan. Sekali lagi, panjang vektor akar dari jumlah kuadrat elemen-elemennya. Nah, sekarang bagaimana kalau vektornya di R3? Panjang vektor di R3, untuk vektor di R3 caranya itu sama saja. Misalnya, vektor U diketahui A, B, C. Maka panjang vektor U sama dengan yaitu akar dari jumlah kuadrat elemen-elemennya. A dikuadratkan ditambah B dikuadratkan ditambah C dikuadratkan. Contoh, misalnya diketahui vektor A sama dengan elemen negatif 2, negatif 1 dan 2. Tentukan panjang vektor A. Panjang vektor A berarti sama dengan akar dari, lihat elemennya, negatif 2 ini kita kuadratkan, kemudian ditambah negatif 1 ini dikuadratkan juga. Dan kemudian ditambah 2 dikuadratkan, sama dengan negatif 2. Negatif 2 kan dikuadratkan itu 4, kemudian ditambah negatif 1 kan dikuadratkan itu 1, dan 2 dikuadratkan itu 4, sama dengan akar 9, sama dengan 3. Jadi panjang vektor A adalah 3 satuan. Berikut contoh-contoh soal vektor. 1. Diketahui titik A 6,-3. Hitunglah panjang vektor OA. Titik A digambarkan di sini, sedangkan vektor OA-nya adalah vektor posisi dari titik A. Panjangnya merupakan modulus dari vektor atau sama dengan nilai mutlak dari vektor A. Jika dihitung, nilainya akar 6 pangkat 2 ditambah negatif 3 pangkat 2 sama dengan akar 36 ditambah 9 sama dengan akar 45. Sederhanakan menjadi 3 akar 5. Jadi panjang vektor OA atau modulus vektor OA nilainya adalah 3 akar 5. 2. Hitunglah panjang vektor R sama dengan 14I kurang 2J tambah 5K. Berikut ini adalah gambaran dari vektor R, atau modulusnya adalah nilai mutlak dari vektor R. Nilainya sama dengan akar 14 pangkat 2 ditambah negatif 2 pangkat 2 ditambah 5 pangkat 2 sama dengan akar 196 ditambah 4 ditambah 25 sama dengan akar 200 tambah 25 sama dengan akar 225. Akar dari 225 sama dengan 15. Jadi panjang vektor dari vektor R sama dengan 14I kurang 2J tambah 5K adalah 15. 3. Diketahui titik P negatif 3, negatif 4 dan Q 4,3. Hitunglah panjang vektor PQ. Nah, sebagai gambarnya inilah titik P negatif 3, negatif 4, sedangkan inilah titik Q 4,3. Lalu diminta menghitung panjang vektor PQ. Kita pergunakan rumus. Nilai mutlak vektor PQ sama dengan akar XI dikurang XP pangkat 2 ditambah YQ kurang YP pangkat 2 sama dengan nilai XQ sama
dengan 4. XP sama dengan negatif 3. YQ sama dengan 3. YP sama dengan negatif 4. Jadi bentuk ini berubah menjadi 4 tambah 3 pangkat 2 tambah 3 tambah 4 pangkat 2 sama dengan 4 tambah 3 ini sama dengan 7 dipangkatkan menjadi 49. Maka nilainya sama dengan akar 49 tambah 49 sama dengan akar 98. Disederhanakan menjadi 7 akar 2. Jadi panjang vektor PQ atau modulus vektor PQ adalah 7 akar 2. 4. Diketahui titik R negatif 4, negatif 4,1 dan titik S 5,3,7. Hitunglah panjang vektor RS. Kita gunakan rumus. Panjang vektor RS atau modulus dari vektor RS atau nilai mutlak dari vektor RS sama dengan akar XS kurang XR pangkat 2 ditambah YS kurang YR pangkat 2 ditambah ZS kurang ZR pangkat 2 sama dengan akar 5 tambah 4 pangkat 2 ditambah 3 tambah 4 pangkat 2 tambah 7 kurang 1 pangkat 2 sama dengan akar 81 ditambah 49 tambah 39 sama dengan akar 166. Jadi panjang vektor RS atau modulus vektor RS adalah akar 166. 5. Diketahui vektor U sama dengan elemen 4 negatif 2 dan vektor V sama dengan elemen negatif 1, 6. Tentukan panjang vektor U dan vektor V. Nah, penyelesaiannya yaitu nilai mutlak vektor U sama dengan akar 4 pangkat 2 ditambah negatif 2 pangkat 2 sama dengan akar 16 tambah 4 sama dengan akar 20. Disederhanakan menjadi 2 akar 5. Jadi panjang vektor U sama dengan elemen 4 negatif 2 adalah 2 akar 5. Nilai mutlak dari vektor V sama dengan akar negatif 1 pangkat 2 ditambah 6 pangkat 2 sama dengan akar 1 tambah 36 sama dengan akar 37. Jadi panjang vektor V sama dengan elemen negatif 1, 6 adalah akar 37. 6. Diketahui koordinat titik A 3, negatif 1,4 dan B 1,3, negatif 2. Tentukan panjang vektor AB. Penyelesaiannya, nah, pertama kita mencari vektor AB. Vektor AB sama dengan vektor B kurang vektor A. Sama dengan elemen 1, 3, negatif 2. Kurang elemen 3, negatif 1, 4. Sama dengan elemen 1 dikurang 3, 3 dikurang negatif 1, negatif 2 kurang 4. Sama dengan elemen negatif 2, 4, negatif 6. Nah, selanjutnya kita mencari panjang vektor AB atau modulus vektor AB. Nilai mutlak dari vektor AB sama dengan akar negatif 2 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2 ditambah negatif 6 pangkat 2 sama dengan akar 4 tambah 16 tambah 36 sama dengan akar 56. Disederhanakan menjadi 2 akar 14. Jadi, panjang vektor AB atau modulus vektor AB sama dengan elemen negatif 2, 4, negatif 6 adalah 2 akar 14. Sekian dari penjelasan kami. Seperti kata pepatah, tak ada gading yang tak retak. Jadi, jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.